Hai Deka Lovers, kembali lagi di channel Deka Ways. Kalian pasti sudah pernah melihat lukisan ini, bahkan sering. Senyum samar subjek dan mata yang menghantui telah membuat orang terpesona selama berabad-abad. Lukisan ini berharga sangat tinggi, bahkan sampai disimpan di museum, dan juga, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video orang yang melemparkan kue ke lukisan itu. Lalu, siapakah orang ini, dan kenapa lukisannya ada di mana-mana? Wanita dalam lukisan ini adalah Lisa Gherardini. Lukisan itu dilukis oleh Leonardo da Vinci. Lukisan 21 inci kali 31 inci ini kemudian dikenal sebagai Mona Lisa dan diperkirakan telah dilukis antara tahun 1503 dan 1506. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis asal Italia, yang dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Mona Lisa begitu terkenal karena merupakan lukisan cat minyak dengan gaya realisme oleh ikon Renaissance, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lahir pada tahun 1452 di Vinci, Florence, Italia, dan tumbuh menjadi salah satu pelukis, arsitek, dan penemu terbaik di era Renaissance. Terlepas dari apa yang akan dia capai, Leonardo da Vinci tidak memiliki pendidikan formal setelah belajar membaca, menulis, dan melakukan matematika dasar. Ketika Da Vinci baru berusia 15 tahun, ayahnya mengajarinya kepada pematung dan pelukis Andrea del Verrocchio. Ayahnya dengan cepat memperhatikan kemampuan putranya untuk belajar dan tahu bahwa bakat seperti itu tidak boleh disia-siakan. Da Vinci menghabiskan 1 dekade pelatihan di bawah Verrocchio, meskipun bakatnya mulai bersinar pada saat dia baru berusia 20 tahun. Leonardo da Vinci mulai mengerjakan lukisan potret dari Florence setelah Prancis menginvasi Milan pada 1499, salah satunya ia sebut La Gioconda. Setelah bertahun-tahun mengajar di Italia, Da Vinci pindah ke Prancis ketika Raja Francis I menawarinya gelar pelukis dan insinyur utama dan arsitek untuk raja. Murid dan sahabatnya, Francesco Melzi, akan bergabung dengannya untuk tahap selanjutnya dalam hidupnya. Hanya 3 tahun kemudian, Leonardo da Vinci meninggal pada usia 67 tahun dan dimakamkan di dekat gereja Istana Saint Florentin. Melzi mewarisi semua harta milik Da Vinci dan menikah setelah kematian Da Vinci. Selama berabad-abad lukisan itu dikucilkan di istana Prancis, sampai pemberontak mengklaim koleksi kerajaan sebagai milik rakyat selama Revolusi Prancis, tahun 1787–99. Setelah tergantung di kamar tidur Napoleon, Mona Lisa dipasang di Museum Louvre pada pergantian abad ke-19. Pada tahun 1911 lukisan itu dicuri, menyebabkan sensasi media langsung. Orang-orang berbondong-bondong ke Louvre untuk melihat ruang kosong tempat lukisan itu pernah digantung. Direktur lukisan museum mengundurkan diri, dan penyair Guillaume Apollinaire dan artis Pablo Picasso bahkan ditangkap sebagai tersangka. 2 tahun kemudian seorang pedagang seni di Florence memberitahu pihak berwenang setempat bahwa seorang pria telah mencoba menjual lukisan itu kepadanya. Polisi menemukan potret itu disimpan di bagian bawah bagasi palsu milik Vincenzo Perugia, seorang imigran Italia yang pernah bekerja sebentar di pemasangan kaca Louvre pada pilihan lukisan, termasuk Mona Lisa. Dia dan mungkin 2 pekerja lainnya bersembunyi di lemari semalaman,
mengambil potret dari dinding pada pagi hari tanggal 21 Agustus tahun 1911, dan kabur tanpa curiga. Perugia ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Selama Perang Dunia II, Mona Lisa, yang dipilih sebagai karya seni yang paling terancam punah di Louvre, dievakuasi ke berbagai lokasi di pedesaan Prancis, kembali ke museum pada tahun 1945 setelah perdamaian diumumkan. Kaca pelindung Mona Lisa diganti dengan kotak anti peluru setelah beberapa serangan pada tahun 1956, salah satunya merusak area di dekat siku kiri subjek. Dengan demikian Mona Lisa lolos dari bahaya tindakan vandalisme pada tahun 1974 selama kunjungan karya tersebut ke Tokyo dan pada tahun 2009 ketika seorang pengunjung museum melemparkan cangkir keramik ke dalamnya. Setidaknya ada selusin replika Mona Lisa yang sangat bagus, banyak di antaranya oleh murid-murid Leonardo. Satu salinan seperti itu di Museum Prado di Madrid diperkirakan telah dilukis bertahun-tahun setelah aslinya. Namun, selama restorasi lukisan di awal 2010-an, termasuk menggunakan reflektologi inframerah untuk memeriksa pekerjaan di bawah permukaan, konservator menemukan bahwa lukisan itu memiliki perubahan yang mencerminkan aslinya. Lukisan Mona Lisa diperkirakan bernilai 850 juta dolar, atau sekitar 12 triliun rupiah jika Anda mempertimbangkan inflasi. Lukisan itu diasuransikan seharga 100 juta dolar pada tahun 1962, yang sesuai dengan harga modern 870 juta dolar hari ini. Meskipun ada spekulasi tentang berapa banyak Mona Lisa dapat dijual, Louvre dan pemerintah Prancis menganggap karya seni itu sebagai harta tak ternilai yang tidak mungkin dijual di sektor publik atau dalam keadaan normal. Beberapa warga negara Prancis siap menjual lukisan langka tersebut, namun tidak semua warga negara itu rela melepaskan harta kesayangannya. Mereka yang berharap bahwa pemerintah Prancis akan mempertimbangkan untuk menjual karya seni itu untuk meringankan sebagian dari utang nasional tidak akan mau menunggu dengan napas tertahan karena pemerintah Prancis melihat Mona Lisa lebih dari sekadar lukisan tua. Meskipun beberapa ahli telah merekomendasikan harga yang diminta sebesar 50 miliar dolar, banyak orang percaya bahwa Mona Lisa jauh lebih berharga. Sementara itu, lukisan Mona Lisa mungkin tidak pernah menerima label harga. Karya Leonardo da Vinci lainnya tampaknya telah dilelang. Bangsa Prancis adalah pemilik Mona Lisa karya Leonardo da Vinci saat ini, yang diperoleh melalui pembelian asli yang dilakukan oleh Raja Francis I. Selama beberapa generasi, Mona Lisa adalah milik keluarga kerajaan Prancis, tetapi akhirnya berakhir di bawah perawatan penuh kasih sayang dari Louvre. Jika kalian ingin melihat lukisan itu secara langsung, kalian harus mengunjungi Museum Louvre di Paris, Prancis. Salah satu cara terbaik untuk mempermudah melihat Mona Lisa adalah dengan memesan tiket ke Louvre terlebih dahulu karena menunggu tiket dapat memakan waktu mulai dari 30 menit hingga lebih dari 2 jam. Berkat program publik yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis, jangan heran jika Anda melihat kerumunan anak muda di museum seni yang terkenal itu. Nah, itulah cerita dan sejarah lukisan Mona Lisa. Jika kalian menyukai video ini, maka dukung terus channel ini dan tekan tombol subscribe, supaya kalian bisa mendapatkan informasi menarik lainnya di channel ini. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa.